Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divya Syifa Salsabila dengan NIM 1605194004. Saya merupakan anggota dari topik 1 dengan tema pengembangan desain motif dengan teknik digital drawing menggunakan Visual Story. Berikut merupakan anggota dari topik 1 yaitu Agnia Fauzul Muslikani dan juga Salvia Utari Skandar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data-data terkait penelitian. Yang pertama adalah motif. Motif sendiri merupakan bentuk dekoratif untuk merancang sebuah pola. Motif sangat penting karena menjadi elemen utama dalam sebuah rancangan. Elemen utamanya seringkali ditemukan di alam. Polanya pun memiliki bentuk seperti tingkatan warna, tekstur, struktur, dan sebagainya. Penjelasan tersebut merupakan ungkapan dari Stead dan Stevenson tahun 2012. Lalu, motif juga memiliki klasifikasi. Menurut Kite tahun 2011, motif terbagi menjadi 3, yaitu motif geometris, floral, dan juga novelty. Motif geometris dapat berbentuk sederhana, rumit, teratur, acak, lurus, bergelombang, maupun campuran dari beberapa jenis bentuk. Motif geometris umumnya berbentuk polkadot, strips, pleats, chicks, dan juga diamond yang dapat dilihat dari gambar yang tertera. Selanjutnya, motif floral. Motif ini terdiri dari bagian-bagian tumbuhan seperti bunga dan juga daun. Maka dari itu, motif ini memberi kesan feminim, indah, dan juga klasik. Terakhir adalah motif novelty. Motif novelty seringkali kita lihat pada motif-motif yang sedang tren saat ini. Motif ini terdiri dari bentuk-bentuk yang tidak termasuk golongan geometris dan juga floral. Motif ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan tema ataupun cerita dengan lebih kuat secara visual. Contoh dari motif ini adalah planet, kereta api, kota, dan sebagainya yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai bahasa rupa yang menurut Tabrani tahun 2005, beliau berpendapat bahwa bahasa rupa merupakan media rupa yang berfungsi sebagai cara untuk mengungkapkan pesan yang tertera di dalam sebuah karya seni. Bahasa rupa juga memiliki karya dan juga cara penggambarannya, diantaranya adalah wimba. Wimba merupakan suatu objek yang digambar atau dideskripsikan dalam bidang gambar. Bidang gambar bisa berupa dinding, batu, kanvas, kertas, dan sebagainya. Wimba memiliki isi wimba dan juga cara wimba. Isi wimba merupakan masing-masing objek yang digambar pada sebuah bidang, lalu cara wimba adalah cara menggambar masing-masing objek. Lalu terdapat juga tata ungkapan, di mana tata ungkapan tersebut adalah cara menyusun wimba dalam suatu bidang gambar agar gambar tersebut seolah-olah bercerita. Dapat dilihat dari contoh di samping, yaitu wimba dari gambar tersebut adalah anak kecil yang sedang bermain layangan. Isi wimba tersebut berupa langit, anak kecil, matahari, bulan, dan juga layangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai flat design. Menurut Hasanuddin dan Adityawan, flat design memiliki ciri khas, yaitu tidak adanya bayangan, tekstur, dan ornamen yang tidak diperlukan. Flat design memiliki karakter, yaitu memiliki kesan sederhana dan juga clean, memiliki bentuk yang tidak realis, memiliki bentuk yang imajinatif, dan flat design sendiri bermain di penggunaan warnanya yang menggunakan warna blocking. Selanjutnya, penjelasan mengenai ruang waktu dan datar. Ruang waktu datar atau yang disebut dengan RWD merupakan sistem menggambar yang dilakukan dengan berbagai tempat, arah, dan juga waktu. Lalu dijelaskan juga oleh Comyarty bahwa seni visual lebih sering bercerita dalam 2 dimensi yang wujudnya berupa 3 dimensi. Berikut merupakan prinsip bahasa rupa RWD, yaitu tidak adanya perspektif berupa zoom in ataupun zoom out, lalu cara penggambaran objeknya itu lengkap, dari kepala hingga kaki, bercerita melalui gestur, dan menggunakan sinar X, lalu penggambaran objeknya berulang menandakan pergerakan dalam ruang dan waktu. Lalu objek penting memiliki skala lebih besar dan cara ruang angkasa yang menandakan objek berada di sekeliling, namun karena tidak adanya perspektif dalam menggambar, akibatnya objek terlihat seperti melayang. Lalu, ada beberapa fakta yang ditemukan dari studi literatur, yaitu telah ditemukan kesamaan antara RWD dan juga flat design. Lalu, flat design merupakan tren beberapa tahun terakhir yang dijelaskan oleh Apsari pada kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bahwa gaya ilustrasi flat design memiliki populer tren pada 5 tahun terakhir ini. Selanjutnya, penelitian tersebut memiliki hipotesis berupa flat design yang telah mengekspansi fashion. Flat design menjadi tren pada motivation motif, dan motivation memiliki ilustrasi flat design yang memadukan RWD. Selanjutnya, kami melakukan observasi online dan juga offline terhadap beberapa brand fashion. Untuk observasi online melalui aplikasi Instagram.
Kami menemukan 3 brand dengan motif novelty yaitu Melekat Sejiwa, Smitten by Pattern, dan juga The Baby Birds. Untuk observasi offline, kami melakukan kunjungan di sebuah tempat yaitu Hijab Fest dan juga Store HGL. Kami menemukan 3 brand yang memiliki klasifikasi motif berupa novelty yaitu brand Giok, OIRV, dan juga Numia. Selanjutnya, temuan observasi yang kami dapatkan adalah ilustrasi flat design yang saat ini telah menjadi inovasi dalam penggambaran sebuah motif, dan juga memiliki klasifikasi motif berupa novelty yang di dalamnya memiliki bahasa rupa, serta menerapkan prinsip RWD yang di dalamnya, namun hanya mampu mengungkapkan sebuah momen melalui adegan latar tempat, tetapi belum memiliki latar waktu untuk bercerita. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengolahan inovasi motif dari pengembangan sistem RWD menggunakan inspirasi seni lukis damar kurung. Penelitian tersebut memiliki saran bahwa sistem RWD masih dapat dieksplor lebih jauh dengan berbagai cara. Lalu seni tradisi di Indonesia yang cukup banyak berpotensi menghasilkan motif yang inovatif, namun harus lebih dipertimbangkan penerapannya agar tetap sejalan dengan desain produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya merupakan mind map dari kerangka latar belakang yang akan dibuat. Topik dari penelitian ini adalah pengembangan desain motif dengan teknik digital drawing menggunakan visual story, yang di dalamnya terdapat fenomena, urgensi, dan juga tujuan. Fenomenanya adalah terkait dengan motif, bahasa rupa, flat design, trend flat design, ruang waktu datar atau disingkat dengan RWD, dan juga adanya kesamaan karakteristik tren penggayaan flat design dengan sistem RWD. Lalu urgensinya berupa memiliki peluang untuk membuat motif dengan penggayaan flat design yang sedang tren. Lalu memiliki peluang untuk menciptakan inovasi motif dan seni tradisi memiliki potensi untuk dikembangkan, lalu memiliki peluang untuk memanfaatkan bahasa rupa dan juga ruang waktu datar atau RWD. Lalu tujuannya adalah untuk menciptakan inovasi motif seni tradisi, lalu menciptakan inovasi motif dengan menggabungkan RWD dengan penggayaan flat design, lalu menghasilkan produk fashion. Sekian presentasi yang telah dipaparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.